Penglihatan 6-13 Juli 2024. 1. Roh kamuflase, pemerintahan, agama dan kedokteran atau kesehatan. 2. Tiga rudal mengarah ke Israel dan Australia, Zefanya 2. 3. Kuburan massal, wabah penyakit dan tentara yang berjaga. 4. Jikalau bukan Tuhan, sia-sialah dan sangkakala akhir zaman. Roh kamuflase, pemerintahan, agama, dan kedokteran, kesehatan. Pada saat menyembah, salah satu tim mendengar suara kamuflase, lalu tampak dalam penglihatan gedung perkantoran pemerintah Indonesia karena di sana ada pemimpin Indonesia, PPS, dan banyak orang. Di sisi yang lain, tim ini juga melihat pemimpin Amerika JB dan pemerintahannya di depan mereka. Mereka sepertinya ada komunikasi lewat jarak jauh, karena dalam penglihatan ini, ketika PPS berbicara, JB diam dan mendengarkan, dan jika JB berbicara, PPS diam dan mendengarkan. Setelah itu tampak seorang pemimpin agama memakai kalung salib, memegang tongkat, dan ada tulisan Roma. Dia berjalan begitu saja. Setelah itu, tim ini mendengar suara, patahkan roh kamuflase. 3. Lalu tampak penglihatan yang lain, bagian tubuh manusia yaitu ginjal, jantung, dan paru-paru. Tetapi hanya bagian tubuh, paru-paru, bolong-bolong menghitam, awalnya kecil, lama-kelamaan melebar dan seperti meleleh. 3 rudal mengarah ke Israel dan Australia, Zefanya 2. Kemudian Tuhan memperlihatkan tim doa seperti tentara, sedang terjun payung dengan berpakaian loreng, tapi lorengnya berbeda dengan tentara di dunia ini. Hijaunya seperti bercahaya, parasutnya bercahaya seperti emas. Pada saat terjun payung di udara, tim melihat ke satu bagian tanah tulisannya Israel. Dan tentara yang menggunakan parasut itu di bawah angin mengarah ke tulisan Israel. Lalu tim berdoa bagi Israel. Tuhan memperlihatkan mereka berdoa di tembok ratapan. Kemudian Tuhan memberikan Mazmur 109, doa seorang yang kena fitnah bagi Israel. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud, "Ya Allah, pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta, dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anak mengembara tidak keruan dan mengemis dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya.
Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu bagiannya seperti bagian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku, dan seterusnya. Kemudian tampak penglihatan 3 rudal yang mengarah ke atas, namun jauh di belakangnya ada tulisan Australia. Namun tim ini menyatakan saya tidak mengatakan Australia mengarahkan rudalnya ke Israel karena rudalnya tampak sangat dekat, namun tulisan Australia sangat jauh. Saat terus berdoa bagi hal itu, pelihat menyebutkan tampak kembali tulisan Australia, namun sekarang disertai tulisan firman Zefanya 2. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung dari hari kemurkaan Tuhan. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang, dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu, penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin. Aku akan membinasakan engkau, sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di hutan-hutan Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon, bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan para allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. Kamu pun, hai orang Ethiopia, akan mati tertikam oleh pedangku. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun, dan seterusnya. Kuburan massal, wabah penyakit, dan tentara yang berjaga. Pada saat menyembah dan berdoa, salah satu anak tim doa yang turut bergabung dalam penyembahan dan doa menerima sebuah penglihatan. Tampak lapangan yang luas, tapi isinya adalah kuburan yang ada batu nisannya berwarna abu-abu, dan semuanya sama banyak dan tersusun rapi. Ada seorang yang berdiri di sana membawa payung yang berwarna hitam, namun tidak diketahui orangnya karena tampak dari belakangnya. Kemudian kepada salah satu tim Tuhan memberikan 2 penglihatan. Yang pertama, organ tubuh manusia, yaitu paru-paru yang memerah, dan ada benjolan, dan ada titik nanah. Kemudian tampak penglihatan yang lain, ada lautan yang luas,
dan di pinggirannya banyak tentara-tentara yang menggunakan helm, membawa senjata laras panjang, dan mereka semua seperti waspada dan siap menembak. Mereka seperti sedang berjaga-jaga. Kemudian terdengar suara KKO. Ketika terus berdoa, Tuhan memberikan Mazmur 31. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuhku, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah, dan seterusnya. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi wajah mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Setelah itu tampak di udara sesuatu yang begitu halus seperti bulu anjing yang terbang-terbang. Ketika bertanya, "Apa ini Tuhan?" tiba-tiba ada suara yang menyerukan partikel-partikel dari Amazon. Lalu tampak tenggorokan manusia yang memerah dan membengkak, karena partikel-partikel itu menempel di tenggorokan seperti pasir-pasir yang mengumpul terkena magnet. Orang-orang yang tenggorokannya merah seperti partikel-partikel itu tampak menderita sekali. Ketika terus berdoa, salah satu tim melihat gambaran seluruh pulau-pulau Indonesia. Kemudian tampak sebuah perahu di atas gambaran pulau Indonesia. Bukan di atas lautan, tapi datang dari arah Papua. Kemudian tampak gelombang dari setiap sisi dan terdengar suara badai yang besar akan datang. Orang yang di atas perahu itu seorang saja dan dia seperti hendak mencari pertolongan. Kemudian pelihat menyatakan berdoa bagi Indonesia, minta anugerah yang besar bagi Indonesia.
Saat menaikkan pujian kasih dari surga, tampak dalam penglihatan muncul cahaya langit di atas Indonesia, lalu mengeluarkan air mata. Gambarannya seperti air terjun yang deras. Pelihat menyatakan kasih Tuhan seperti mata air yang mengalir begitu deras. Air itu seperti kristal yang bening. Pelihat menyatakan belum pernah melihatnya di bumi ini. Karena itu seperti kristal, benda padat tapi mengalir. Mungkin gambarannya seperti dalam Wahyu 4 ayat 6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Dan seterusnya. Jikalau bukan Tuhan, sia-sialah dan sangkakala akhir zaman. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat langit terbuka, kemudian tampak 7 malaikat sisi kanan dan 7 malaikat di sisi kiri. Lalu Tuhan Yesus datang berjalan di atas seperti karpet putih bersih dengan pakaian yang sederhana. Dia mengarahkan tangannya kepada kita dan di tangannya itu ada tulisan Mazmur 127. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jikalau bukan Tuhan, sia-sialah dan sangkakala akhir zaman. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat langit terbuka, kemudian tampak 7 malaikat sisi kanan dan 7 malaikat di sisi kiri. Lalu Tuhan Yesus datang berjalan di atas seperti karpet tapi putih bersih dengan pakaian yang sederhana. Dia mengarahkan tangannya kepada kita dan di tangannya itu ada tulisan Mazmur 127. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau Tuhan bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Lalu tampak kembali langit terbuka, namun hanya selebar pintu saja. Ada tangga berwarna putih dan ada malaikat-malaikat Tuhan, 3 sisi kiri dan 3 sisi kanan. Mereka meniupkan sangkakala, bentuknya berbeda-beda, tapi bunyi sangkakala itu sepertinya menyedihkan dan seperti memberikan panggilan bagi kita. Lalu tampak tulisan di seperti menuruni tangga, tulisannya Daniel 12 akhir zaman. Setelah itu tampak penglihatan ketika Tuhan menciptakan dunia ini dan dia memandang dunia yang diciptakan dan dia berkata, semuanya indah. Lalu di akhir zaman Tuhan memandang kepada dunia, dia mengatakan, firman Tuhan sudah diberitakan di kota-kota, desa-desa, di sudut-sudut ke bangsa-bangsa dan pedalaman-pedalaman. Tuhan memandang dan berkata semuanya akan digenapi. Lalu tampak orang-orang jahat dan pengikut-pengikut Kristus. Orang-orang jahat ini tinggi besar seperti preman. Mereka membuang undi dengan melemparkan koin menentukan siapa dari orang-orang Kristen itu yang akan dianiaya. Orang-orang Kristen ini dicambuk dan dipukuli. Lalu orang-orang jahat itu tertawa seperti mengejek orang-orang Kristen yang menjadi tawanan mereka. Lalu Tuhan mengatakan, siapkah kalian menghadapi yang akan terjadi ini? Jika engkau sudah siap, aku akan membawa engkau.
Ketika terus menyembah dan berdoa, tampak dalam penglihatan dari mulut semua tim doa keluar tulisan firman Mazmur 117. Saat terus berdoa, salah satu tim mendengar suara bahwa pemuda-pemuda dalam doa. Lalu tim ini mendengar 2 kali suara yang menyerukan, Wahyu 14, Wahyu 14. Wahyu 14. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Kemudian mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang penyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dan cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tuaian di bumi, dan aku melihat sesungguhnya ada satu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak, dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar
yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Terima kasih sudah menyaksikan channel End Times Army. Tuhan Yesus memberkati kita semua.